Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Semuanya atas izin dari Allah, semuanya atas anugerah dari Allah. Maka kita sebagai hamba Allah punya kewajiban untuk mensyukuri semua nikmat dari Allah. Karena dengan nikmat Allah ada sebagian orang yang bisa mensyukuri, artinya menjadi orang-orang yang beriman, dan sebagian ada orang yang mengkufuri sehingga tergolong orang-orang yang kufur. Oleh karena itu kita bersyukur atas semua nikmat dari Allah dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis Sahih Muslim dan juga di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Islam, bahwa Islam terbangun atas 5 dasar, 5 pondasi. Siapa yang bisa menyempurnakan pondasi ini, maka sempurnalah Islam seseorang. Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamshin. Islam terbangun atas 5 pondasi, 5 dasar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kemudian wa shaumi Ramadan wa hijjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Yang keempat yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah kewajiban kita melaksanakan ibadah haji dengan syarat liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang sudah mampu menunaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa setelah Allah membuat syariat kepada kita, lalu kita sudah bisa mengamalkan beberapa syariat itu, baik dari syahadat, kemudian sholat, zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji. Insya Allah yang rukun ke-1 sampai ke yang ke-4 rata-rata kita sudah bisa melaksanakan, alhamdulillah. Nah, khusus untuk yang kelima, yakni haji ke Baitullah, ini Allah membuatkan persyaratan, yaitu bagi yang sudah mampu jalannya, liman istata'a alaihi sabila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, Mas sabil, wahai Nabi, apakah yang dimaksud sabila? Yakni Nabi menjawab, zadan wa rahilah, yakni bekal dan kendaraan. Siapa yang sudah menjumpai kemampuan berupa bekal dan kendaraan, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah impian setiap kaum muslim. Namun dalam kenyataannya memang ada yang sudah dikuter oleh Allah, bahkan diberi kemudahan, saking mudahnya berkali-kali ibadah haji. Tapi di sisi lain ada yang memang belum dikuter, dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Jangankan untuk haji, untuk mencukupi hidup kadang-kadang juga belum menjumpai kemampuan. Khusus bagi kita yang oleh Allah telah diberi kemampuan, maka supaya disegerakan, karena ini adalah menyempurnakan rukun Islam. Ada beberapa ancaman ketika seseorang telah menjumpai kemampuan melaksanakan ibadah haji, namun dengan sengaja dia tidak melaksanakan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man malaka zatan wa rahilah
falam yahujja ilal bait fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniya. Barang siapa yang telah memiliki kendaraan maupun bekal yang bisa mendatangkan dia ke Baitullah lalu dia tidak melaksanakan haji, maka tidak berat baginya mati Yahudi ataupun Nasrani. Ini adalah ancaman yang sangat serius dari Allah, bahwa siapa yang punya kemampuan haji, oleh Allah sudah dibukakan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, namun dia tidak melaksanakan, maka andaikan mati dalam keadaan seperti demikian itu, matinya sama dengan mati Yahudi maupun Nasrani. Kaum muslimin yang berbahagia, bersyukurlah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang belum, mari berupaya untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Ketika seseorang telah ada niat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji, apalagi di sisi lain Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam rezeki, maka kata Nabi, cepatkanlah. Man aradal hajja fa'ajjilu. Barang siapa yang menghendaki haji, maka cepatkanlah. Di dalam mempercepat usaha kita mempercepat ibadah haji ini, tentunya memang betul-betul harus ada niat betul dari diri kita. Bapak Ibu punya kemampuan, tapi kalau di dalam hati tidak ada niat betul sungguh-sungguh untuk melaksanakan haji, maka yang dijumpai tidak ada semangat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di antaranya betul-betul harus niat di dalam hati kita bahwa saya sudah dipanggil oleh Allah, saya sudah punya kemampuan, maka saat inilah saya akan memulai niat saya. Segera tampunglah ibadah untuk menabunglah untuk ibadah haji, kemudian sambil menunggu daftar tunggu kapan Bapak Ibu akan berangkat, maka yang paling penting lagi adalah bagaimana mempelajari manasik haji, karena tidak sedikit orang yang bisa melaksanakan haji tapi begitu pulang ternyata hajinya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena memang tidak disiapkan manasik hajinya. Jadi dia hanya usaha menyiapkan zat dan warohila, tapi dari sisi yang lain bab keilmuannya tidak disiapkan, sehingga tidak sedikit jamaah yang pulang haji ternyata hajinya tidak sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk melaksanakan ibadah haji ini betul-betul adalah panggilan dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah memanggil kita. Bagi yang sudah punya kemampuan, berdoalah supaya Allah melonggarkan hati kita. Bagi yang belum punya kemampuan, tetaplah berdoa. Kenapa? Semuanya akan mudah ketika Allah menghendaki. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan. Allah malu ketika hambanya telah menengadahkan dua tangannya berdoa kepada Allah lalu kembali dalam keadaan kosong. Yakinlah bahwa segala upaya yang kita lakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan membukakan jalan keluarnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan dunia kita, Allah memudahkan urusan ibadah kita, Allah memudahkan urusan untuk akhirat kita, termasuk mudah-mudahan Allah memudahkan niat baik Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan Madinah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.